Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kembali melakukan pencanangan vaksinasi massal bagi pelajar di SMP Negeri 2 Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Memperingati HUT RRI ke-76, seluruh pegawai RRI diharapkan dapat memberikan informasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kembali melakukan pencanangan vaksinasi massal bagi pelajar di SMP Negeri 2 Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Guna menuju sekolah tatap muka terbatas, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan didampingi Wakil Bupati Manokwari Selatan kembali melaunching vaksinasi massal bagi pelajar di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan pada Sabtu 11 September 2021. Gubernur Domingus Mandacan mengajak kepada seluruh orang tua siswa dapat mendukung program vaksinasi massal yang dibuat oleh pemerintah bagi anak-anak mereka guna menuju sekolah tatap muka terbatas di Kabupaten Manokwari Selatan. Untuk mendorong anak-anaknya sepanjang dia sehat gitu untuk bisa divaksin sehingga bisa ikut tatap muka terbatas tadi gitu, ya. Bapak di bulan September ya Ya, terbatas ini kan satu kelas itu kan tidak masuk full, bisa diatur waktu kan gitu. Waktu misalnya tadi yang 40 ya bisa juga 20 dulu belajar kan dari jam 8 sampai jam berapa, kemudian juga misalnya jam 8 sampai jam 10 ya, terus jam 10 sampai jam 12 sampai jam 1 itu secara teknis akan diatur kepala sekolah dengan dewan guru gitu, sehingga kita harapkan mereka belajar yang sehat jalan. untuk kita bulan September ini vaksin. Bagaimana? Yang belum vaksin mungkin ada himbauan dari Bapak. Iya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Ransiki, Marica Simbiak, mengatakan vaksinasi yang diikuti pelajar di sekolahnya ditargetkan mencapai 50 orang siswa yang akan divaksinasi hari ini. Marica berharap dengan adanya pencanangan vaksin diharapkan sekolah tatap muka di SMP Negeri 2 Ransiki segera berjalan. 50. Ya. Tapi lebih dari 50 karena ketika mereka melihat pencanangan ini dari Bapak Gubernur datang, mereka bertambah lagi. Padahal kami harus batasi sampai jam 3. Nanti ya betul itu. Vaksin ini kami berharap kita bisa tatap muka kembali. Turut hadir dalam vaksinasi massal bagi pelajar di Kabupaten Manokwari Selatan, Wakil Bupati Wempi Weli Rengkung, Kabinda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dan Sekretaris Daerah Manokwari Selatan. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Maibrat Bernard Sagrim melakukan trauma healing kepada ratusan anak-anak pengungsi pasca kejadian penyerangan pos Ramil Kisor oleh kelompok separatis yang menyebabkan 4 prajurit gugur pada Kamis 2 September lalu di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Inilah salah satu tempat pengungsian warga yang berada di kantor kampung TH Kecil distrik Aitinyo, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Ratusan warga ini sudah mengungsi sejak insiden penyerangan oleh sekelompok separatis teroris pada tanggal 2 September lalu. Bupati Maibrat Bernard Sagrim nampak terlihat bercanda dan menghibur serta memberikan semangat kepada anak-anak. Bahkan ratusan anak ini diberikan kesempatan untuk bertanya kepada orang nomor 1 di Kabupaten Maibrat. Setelah itu akan diberikan hadiah. Anak-anak pengungsi ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Aifat Raya di 9 kampung. Mereka berada di tempat pengungsian ikut bersama orang tua mereka pasca kejadian penyerangan itu. Puluhan anak-anak pengungsi yang sudah memasuki 1 minggu ini diberikan makanan bergizi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Maibrat agar anak-anak pengungsi ini tetap sehat. Dalam kesempatan itu, Bupati Maibrat sempat mendengar keluhan anak-anak. Mereka ingin bersekolah. Mendengar permintaan itu, Bernard Sagrim sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyiapkan seragam sekolah, tas, dan lain-lain untuk mereka mengikuti aktivitas belajar mulai hari Senin, tanggal 13 September 2021 nanti. Kamu mau jadi orang atau tidak? Apalagi nih kalau jadi petinju boleh nih. Kamu sudah pasti. Ya jadi hari Senin itu anak-anak sudah mulai sekolah paling cepat besok.
Nah, terus yang berikut itu nanti seragam semua dibagi. Bapak sudah suruh dorong beli seragam. Beli kamu punya buku. Beli kamu punya tas. Beli kamu punya semua. Nanti baru dorong bagi semua, Pak Kepala Dinas bagi semua, baru kamu mulai masuk belajar sekolah. Terus nanti kalau kamu sudah masuk sekolah, di sekolah ini jangan kamu rasa takut, tidak usah. Itu anggap saya kamu punya saudara semua, kamu punya kelas yang dulu sekolah di Kisor sana, di Susumuk, di mana, itu sudah sama. Penanganan kesehatan khusus bagi anak-anak pengungsi ini ditangani langsung oleh 3 dokter yang berasal dari Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama Maibrat. Dr. Dances Raun mengatakan kondisi anak-anak saat ini dalam keadaan sehat. Namun melihat kondisi psikologisnya pada anak-anak ini dibuat satu permainan untuk memicu semangat mereka kembali. Permainan yang diberikan kepada anak-anak pengungsi ini dengan cara yang sederhana, mengenal 6 langkah cara mencuci tangan dan menyikat gigi dengan benar, serta melatih menari dan bernyanyi. Pertama yang tadi kita lakukan adalah kita tahu bahwa adik-adik kita ini pasti lebihnya ke psikologisnya. Mereka lebihnya ke psikologis, jadi kita lebih bikin permainan-permainan yang memicu mereka supaya mereka semangat kembali dengan cara yang sederhana, yaitu bagaimana kita mengajarkan mereka cara 6 langkah cuci tangan. Terus yang kedua bagaimana cara mereka sikat gigi yang baik dan benar. Terus yang ketiga bagaimana kita lebih melatih mereka untuk bagaimana kita menari, menyanyi dan lain-lain. Tujuannya cuma sederhana saja. Bagaimana untuk menghilangkan mereka punya psikologis dengan situasi yang sekarang lagi ada sekarang ini. Karena yang pertama mereka ini pasti ikut orang tua, dan orang tua yang lebih mengerti situasi. Anak-anak ini tidak mengerti. Dengan adanya trauma healing bagi anak-anak diharapkan dapat memacu semangat mereka setelah kembali ke kampung dan rumah mereka masing-masing. Dari Maibrat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pasca insiden penyerangan Pos Ramil Kisor, beredar informasi terkait adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Maibrat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Maibrat secara tegas menantang para pelaku yang menyebar fitnah tersebut. Di tengah duka yang mendalam pasca penyerangan Pos Ramil Kisor hingga terjadi pembantaian secara sadis keempat prajurit TNI Angkatan Darat gugur, beredar informasi terkait adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Tudingan yang berkembang itu tidaklah benar, karena ada sejumlah oknum yang memanfaatkan situasi untuk menggoreng isu agar membuat kondisi di wilayah Maibrat tidak aman. Bupati Maibrat Bernard Sagrim saat ditemui usai kunjungan pengungsi mengatakan, oknum yang menebar fitnah terkait adanya pelanggaran HAM seperti pembakaran gereja, pembakaran rumah masyarakat, dan pengusiran masyarakat. Bupati meminta agar mereka harus datang dan melihat langsung kondisi di Maibrat saat ini. Dengan nada tegas, Bernard Sagrim menyampaikan siap membeli tiket dan menantang oknum tersebut yang menebar informasi hoaks adanya pelanggaran HAM yang terjadi. Berikut keterangan Bupati Maibrat Bernard Sagrim. Jangan dari luar saja bicara apa, ya. Tidak boleh kita berdosa, kita orang beragama, ya. Jangankan inilah begini. Kok kita orang Indonesia ini siapa yang tidak punya agama nih coba? Saya kira kita semua punya agama. Hukum pertama itu mengasihi Tuhan, yang kedua itu mengasihi sesama. Tidak ada hukum apapun yang membolehkan kita membunuh orang tanpa salah, apalagi membantai secara sadis. Ya, makanya kemarin tuh saya ada WA sama Pak Dandim dengan Pak Dandem. Ya, Pak Dandem, saya bilang ini memang pembunuhan yang secara mereka ya sudah sadis, tapi ini memang mereka fitnah lagi secara sadis lagi. Jadi jangan kamu dengar sudah, tidak usah. Terus begini, jangan kamu juga ikut-ikut mau ini. Kamu turun tadi kan aman-aman saya toh. Nah, sebentar kalau saya tidak capek santar, kamu lagi sudah jalan, kamu lihat situasi. Biasa saja. Begitu tidak ada orang yang ini. Yang namanya warga masyarakat ini kan wajar lah. Mereka sedikit kalau memang itu ya pasti mereka takut. Tapi kan bukan berarti sampai seperti yang kamu bilang, don rasa takut ya tidak akan kembali, tidak. Dorang kan pastikan dulu nanti sudah berapa hari ini sudah pulih mereka pulang. Karena kita sudah sampaikan himbauan terus. Begitu. Meski demikian, saat ini kondisi keamanan pasca penyerangan Pos Ramil Kisor, situasi masih tetap kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. Pasukan TNI Polri masih bersiaga di Kampung Susumuk dan Tik-Tik yang dianggap rawan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Kepolisian Daerah Polda Papua Barat telah menetapkan 19 tersangka penyerangan pos Ramil Kisor pada Kamis 2 September 2021 lalu yang menewaskan 4 prajurit TNI Angkatan Darat. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi dalam keterangan persnya di Polda Papua Barat pada Jumat 10 September kemarin mengatakan, dari hasil perkembangan kasus penyerangan pos Ramil Kisor pada Kamis tanggal 2 September 2021 lalu di distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, yang menyebabkan 4 prajurit TNI Angkatan Darat gugur. Atas kejadian tersebut, TNI Polri pun melakukan penyisiran dan mencari pelaku, sehingga akhirnya didapati 2 orang pelaku, masing-masing berinisial MY, umur 20 tahun, dan MS, umur 18 tahun, yang kini telah ditahan di Polres Sorong Selatan. Sedangkan 17 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO hingga saat ini. Atas kejadian tersebut, tim gabungan TNI Polri melakukan penyisiran mencari para pelaku penganiayaan tersebut. Dengan perkembangan hasil didapatkan beberapa orang yang sudah diambil keterangan. Dari beberapa orang tersebut ditetapkanlah 2 orang sebagai tersangka, yaitu yang pertama atas nama MY 20 tahun, Kampung Boksu, Distrik Aifat Selatan, Maibrat. Yang kedua, TSK yang kedua yaitu MS 18 tahun, Kampung Insum, Aifat Selatan, Maibrat. Dari pemeriksaan kedua orang tersangka tersebut dikembangkan, didapat informasi, kemudian dikumpulkan barang bukti, sehingga dari hasil penyidikan diperolehlah total semua 19 nama pelaku kejadian pada saat 2 September tersebut. Dari 19 nama tersebut, 2 tadi yang sudah saya sampaikan sudah ditangkap dalam proses dan sudah ditetapkan tersangka. Sementara yang 17-nya kemarin oleh penyidik Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat, dikeluarkan daftar pencarian orang atau DPO. Dari 17 tersangka 17 DPO tersebut yang terlibat dalam penganiayaan menyebabkan meninggal dunianya 4 orang prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Adapun barang bukti yang sudah diamankan yaitu parang beserta bercak darah di spray yang berada di TKP untuk selanjutnya dilakukan pencocokan di laboratorium forensik di Mabes Polri. Kemudian saat dilakukan penggeledahan, anggota berhasil menemukan selongsong peluru. Adam Erwindi mengatakan dari hasil keterangan kedua pelaku saat penyerangan dilakukan ada 3 senjata rakitan yang dibawa, termasuk parang, busur, dan tombak. Sementara pasal yang dilanggar yaitu 340 Junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sudah diamankan saat ini parang, jadi dari yang sudah ditangkap, pelaku setelah melarikan diri, terus menyimpan barang buktinya sudah diamankan berupa parang, dan parang itu yang akan kami bawa beserta bercak darah di spray di TKP akan dibawa ke laboratorium forensik untuk dicek cocokan daripada darah tersebut yang ada di parang maupun yang ada di spray tersebut. Kemudian ada selongsong peluru di TKP. Nah, ini juga yang akan kita bawa ke laboratorium forensik untuk dicek secara balistik peluru tersebut. Memang dari hasil keterangan ada 3 senjata rakitan yang dibawa oleh Silaski, Manfred, dan 1 orang rekannya, di mana Silaski dan Manfred senjata rakitan panjang dan 1 rekannya jenis pistol. Manfred menggunakan pistol rakitan, yang lainnya menggunakan parang dan busur tombak. Kemudian pasal yang dilanggar yaitu karena sudah dilaksanakan rapat 2 kali sebelumnya, yaitu pada tanggal 3 Juli dan 2 September sebelum kejadian tersebut, sehingga penyidik menetapkan sebagai pembunuhan berencana, sehingga ditetapkan dengan pasal 340 Junto 338 KUHP. Kalau ancamannya hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun RRI ke-76 tahun, seluruh pegawai RRI diharapkan dapat memberikan informasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, serta meningkatkan peran RRI sebagai media diplomasi bangsa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis PLT Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala LPP RRI Manokwari Yonas Markus Tohuleru pada upacara bendera sebagai upacara puncak perayaan HUT RRI ke-76 dengan tema nasional Tangguh, Tumbuh, Sehat, dan Kuat Suarakan Indonesia. Sambutan PLT Direktur RRI Hari Sudaryanto yang dibacakan Kepala LPP RRI Manokwari Yonas Markus Tohuleru mengatakan tema perayaan HUT RRI ke-76 menjadi pesan moral dan penyemangat bagi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus semangat dalam mengabdi di masa pandemi COVID-19, dan semangat ini dapat terus dilaksanakan dengan memberikan informasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Tema peringatan 76 tahun Radio Republik Indonesia, Tangguh, Tumbuh, Sehat, dan Kuat Suarakan Indonesia, menjadi pesan moral dan penyemangat bagi kita dalam mendedikasikan diri untuk terus meneguhkan semangat kebersamaan dan pengabdian, sekaligus mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Semangat ini kita maknai dan refleksikan dalam memberikan pelayanan informasi dan hiburan yang sehat kepada masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta meningkatkan peran RRI sebagai media diplomasi bangsa melalui berbagai program siaran yang kreatif, inovatif, dan memberi nilai manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bangga. Lebih lanjut disampaikan, sejalan dengan visi RRI sebagai media yang terpercaya dan mendunia, segala upaya telah dilaksanakan demi meningkatkan kepercayaan publik baik dari sisi program siaran, infrastruktur, dan juga tata kelola kelembagaan. Sejalan dengan visi RRI, terwujudnya RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Dewan Pengawas dan Dewan Direksi telah berupaya meningkatkan performa dan reputasi Radio Republik Indonesia demi meningkatkan kepercayaan publik baik dari sisi program siaran, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Tahun ini, selain mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ketiga kalinya, RRI juga mampu menunjukkan reputasinya baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional melalui berbagai penghargaan yang diraih. Pada perayaan HUT RRI ke-76, 8 pegawai LPP RRI mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 dan 30 tahun yang diserahkan langsung oleh Kepala LPP RRI Manokwari. Selain itu juga diserahkan 2 surat pensiun kepada 2 pegawai LPP RRI Manokwari, yaitu Willem Kubiari dan juga Ramla Arsyad. Usai dilaksanakan upacara bendera, acara dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang dilaksanakan di Gedung Auditorium LPP RRI Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, laporkan. Guna membentuk herd immunity pada tubuh, Polda Papua Barat kembali menggelar vaksinasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang bertempat di Gedung Aula Unipa Manokwari pada Sabtu 11 September 2021. Polda Papua Barat kembali menggelar vaksinasi secara serentak yang bertempat di Aula Kampus Universitas Papua. Vaksinasi yang diikuti oleh kalangan mahasiswa-mahasiswi Unipa ini diikuti juga oleh kalangan masyarakat secara umum. Direktorat Binmas Polda Papua Barat yang diwakili oleh Dirpamopvid Polda Papua Barat Kombes Pol Hadi Winarno mengatakan bahwa Polri khususnya Polda Papua Barat siap untuk memberikan herd immunity melalui vaksin yang diterima oleh masyarakat. Terlebih lagi, wacana dengan sistem pembelajaran secara tatap muka ini, dirinya berharap agar seluruh mahasiswa dapat divaksin. Pelaksanaan vaksin di Unipa ini targetnya adalah sampai dengan 70%
Karena sesuai dengan arahan dari Rektor Unipa sendiri, kalau sudah mencapai 70%, maka herd immunity akan terbentuk, otomatis maka pembelajaran tatap muka akan bisa dilaksanakan. Kemudian hari ini kita bisa siapkan vaksin sekitar 400, mudah-mudahan target terpenuhi. Kemudian ke depan kami juga akan melaksanakan vaksinasi masa klinik Polda Papua Barat agar capaian persentase vaksinasi Polda Papua Barat dan Provinsi Papua Barat bisa mencapai 70%. Sementara itu, salah satu mahasiswi Unipa, Asnat Oya, mengatakan mendukung sepenuhnya jika pihak kampus membuka kembali pembelajaran secara tatap muka, dan salah satu syarat yaitu mahasiswa dan mahasiswi harus divaksin terlebih dahulu, minimal vaksin pertama. Apakah sudah layak? Maksudnya sudah layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau belum? Sudah siap? Sejauh ini kira-kira kalau dilihat dengan teman-teman itu berapa persen yang sudah melakukan vaksin? 50%. Seperti diketahui, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengajak masyarakat untuk memaksimalkan pelayanan vaksinasi yang digelar di berbagai tempat agar meningkatkan imun tubuh dalam mencegah penularan COVID-19. Karena vaksinasi sudah teruji aman bagi kesehatan. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.